Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, malam pendengar podcast OSIK, Obrolan singkat dan asik. Gimana kabarnya dong? Semoga kabarnya baik-baik aja, sehat walafiat dan semangat. Gimana juga kabar puasanya? Aman. Masih kuat. Masih bisa bertahan? Siap. Masih setia? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kita bisa membulatkan tekad, tangguhkan hati untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan tahun ini. Tahu kenapa? Ya karena bulan yang penuh dengan keberkahan ini rugi dong kalau kita nggak ikut mendulang pahala, ya kan? Bener banget kan? Episode OSIK kali ini ditemani sama Megan dan Bang Ju yang membahas tentang dosa kecil yang tidak dirasa. Nah, ini kan yang susah buat kita sadari. Hal-hal kayak gini nih, sekarang malah jadi kegiatan yang lumrah atau biasa aja. Padahal ternyata itu perbuatan dosa loh. Nah betul, tahu nggak? Sebagian besar ulama sepakat bahwa dosa ini dibagi menjadi dua loh. Apa tuh? Yaitu dosa besar dan dosa kecil. Tapi kalau bicara tentang dosa nih, yang nggak dirasa ternyata nggak selalu identik dengan dosa yang kecil. Bener. Ya karena nggak sadar kan perbuatan dosa karena kecilnya itu tadi. Iya, bisa jadi kalau kita lihat dari fenomena yang ada sekarang nih, dosa besar sekalipun gak sedikit dianggap biasa dan gak lagi dirasa sebagai dosa karena saking seringnya dilakukan. Wah, bahaya. Emang bener sih, sikap kayak gitu jauh lebih berbahaya dari sekedar mengabaikan dosa yang dianggap kecil. Karena saking terbiasanya ngelihat atau ngelakuin hal itu. Jadi guys, kebiasaan melakukan dosa biasanya berawal dari kecenderungan kita menganggap remeh perbuatan itu. Kayak awal-awalnya hal itu terjadi karena kita membandingkan dosa yang dilakukan dengan dosa-dosa yang lebih besar dan berat. Awalnya coba-coba, akhirnya terlupa. Padahal ya, dosa adalah dosa. Ringan kayak kecil kayak kalau ditumpuk terus akan berdampak buruk, iya kan Bang? Bener banget kan? Selain dosa yang memang terhitung ringan dan kecil, banyak juga nih perbuatan dosa yang sudah masuk ke dalam skala yang besar. Tetapi, kita sudah menganggap si dosa kecil ini lumrah dalam kehidupan modern dan sudah nggak menjadi beban berat lagi ketika melakukannya. Astagfirullah. Karena terasa remeh itulah ya, boleh jadi banyak hal yang sebenarnya tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kita nggak sadar bahwa itu menambah saldo dosa kita. Terus kita terusin, terus kita ngebiarin, terus tumpuk. Aduh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa-dosa kecil itu gampang banget terjadi. Contoh nih, misalkan terlambat menepati janji, berkata kotor, Betul. berkata kasar, Betul. berkata jorok, berlebihan dalam berbicara atau dibuat-buat, Iya tuh. mengolok-ngolok orang lain, apalagi kan mengganggukan hak orang lain. Nah nih Bang, ada juga kayak Tuh. pinjam barang gak dikembaliin, pinjam gak minta izin, kopas edit karya orang lain tanpa ada kredit titelnya, terus body shaming, bikin hoax. Ada lagi nih yang dicari-cari, nemu wifi yang gak di lock terus kita sambungin ke HP kita. Aduh, parah banget ya. Ini dosa gak Bang? Gak minta izin kan? Bener banget, tuh tahu kan kamu. Dan semua itu membawa konsekuensi dosa, D-O-S-A, dosa. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis untuk mengingatkan umat Islam agar gak meremehkan dosa-dosa kecil yang sering kita perbuat malah gak nyadar itu dosa. Iyyakum muhaqqaratiz dzunubi fa innama masalu muhaqqaratiz dzunubi ka qaumin nazzalu fi batni wadi wala azabi udin hatta andaju khufzatahum. Artinya, awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya. Lalu beliau membuat perumpamaan. Ada nih suatu kaum ya, rombongan lah, yang turun berkemah di hutan dan ketika tiba waktunya makan, setiap orang keluar mencari lidi dan dahan pohon. Setiap orang mendapatkan satu dahan sehingga terkumpul banyak dan dinyalakan api yang dapat memasak makanan. Hadis riwayat Ahmad. Misalkan kayak lidi, ranting, dahan, itu anggap dosa kecil. Kalau dikumpulkan, ditumpuk kan bisa jadi dosa besar. Feedbacknya juga besar dong. Ya Allah. Kan sudah ada pepatahnya kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu juga sama dosa-dosa kecil kita yang kita kerjakan terus menerus, bisa jadi banyak Banget tuh. Sama nih Bang, kayak kita asik ngobrol di depan rumah orang atau tetangga, tangan kita malah petik bunga, petik daun, petik buah, petik hikmah, padahal nggak ada izinnya. Metik terus ya. Iya, petik terus.
Ya kayak gitu tuh nggak cadar kan? Itu dosa kecil, walaupun kalau kita izin pun pasti diizinin sama yang punya. Tapi kan masalahnya itu benda punya hak milik orang lain. Iya. Dari sekarang, ayo kita sadari hal-hal yang ternyata menjadi benih-benih dosa ini kita singkirkan. Perbanyak muhasabah diri, move on dong ke arah yang lebih baik. Bener. Agar kita terhindar dari langkah-langkah menabung dosa akibat kesalahan-kesalahan kecil yang disengaja atau enggak, maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya agar mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan. Banyak hal sunnah tersebut yang dapat menghapuskan dosa seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Artinya, setiap anak keturunan Adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang mau bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Gitu. Untuk menghapus dosa-dosa kecil kita, adalah beberapa amalan ringan yang bisa rutin kita lakuin. Apaan tuh? Berzikir, istighfar. Ini yang paling sederhana dan ampuh untuk menghapus dosa kita dan mohon ampun kepada Allah. Ini juga tertera loh dalam surah Nuh ayat 10. Nabi Nuh alaihissalam pernah berpesan ke umatnya, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Siapa sangka loh kalau berwudu dapat menghapus dosa-dosa kita. Mudah dilakukan kapan saja. Terus sholat. Setiap muslim wajib sholat 5 waktu dalam sehari, dari terbit fajar sampai gelap malam. Selain sebagai kewajiban, sholat 5 waktu juga sarana untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hari. Makanya jangan sampai sholat kita jadi blaster. Iya, belang-belang. Amalan lain yang juga bisa kita lakukan untuk menghapus dosa adalah bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaih. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Bang. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghapus dosa-dosa kita juga. Amin. Allah Ta'ala juga berfirman, allazina yaztanibu nakabairul ismi wal fawahishna illallama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Oke, episode asik kali ini seru banget. Seru banget dong. Nantikan episode selanjutnya ya. Buanangka bahduku. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.